Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi Syafi'iyah. Kali ini hadis yang ke 536 tentang az-zakatu fil baqar, zakat sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, laisa fil baqari al awamili sadaqatun, tidak ada zakat, maksudnya ya, tidak wajib zakat pada sapi yang awamil. Awamil itu bentuk jamak dari amil, pekerja. Jadi tidak zakat pada sapi pekerja. Jadi sapi yang dipekerjakan, ya, seperti yang sodakotun itu zakat. Hadis riwayat Abu Dawud, wad-Daruqutni warrajih waqfuhu. Yang rajih, yang kuat, hadis ini adalah waquf. Wukuf, mauquf itu adalah terhenti. Maksud terhenti adalah terhenti pada sahabat. Sebab ini kan hadis ini bunyi begini, dari Ali, ya, ia berkata. Nah, biasanya kalau marfu dari Ali, dia berkata, Rasulullah bersabda. Nah, ini tidak ada, Rasulullah tidak ada. Berarti yang ngomong Ali, tapi Ali tidak sama dengan kita. Dia sahabat. Jadi omongan sahabat juga patut dipertimbangkan. Ya, karena level mereka jauh di atas kita. Tentu oleh sebagian ulama, sebagian imam, pendapat sahabat ini tidak tiba-tiba. Pasti ini hasil dari apa yang mereka dengar, apa yang mereka dalami dari Rasulullah. Tidak mungkin dadakan. Begitu sebagian imam. Sehingga Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, itu menjadikan salah satu patokan hukum adalah amalu ahlil Madinah, perbuatan penduduk Madinah. Karena penduduk Madinah itu potret dari Rasulullah, ya, masyarakat Madani. Nah, Madinah itu tidak mungkin mempunyai suatu budaya kalau bukan dari Rasulullah. Oh ya, kecuali di masa-masa jahiliyah. Maka itu salah satu patokan dari Imam Malik adalah amal ahlul Madinah. Nah, dalam tarawih beliau menetapkan rakaatnya 36 rakaat tarawih itu. Nah, kita 11. Berarti kurang berapa tuh? Yang 11 itu kan 8 sebenarnya, witir 3. Berarti kurang 28. Nah, beliau begitu. Jadi kenapa imam-imam ada yang berpendapat begitu? Umar bin Khattab 20 plus witir 3 jadi 23. Itu dikerjakan oleh seberang sana. Ada yang 8 tapi caranya berbeda, 4-4. Ada yang 2-2. Ini versi.
Ya, pendapat ini dikumpulkan, lalu diteliti, maka di antara mereka yang berfatwa lah Syekh Utsaimin, tarawih yang asli adalah tidak punya rakaat katanya. Tidak ada rakaatnya. Makin banyak makin bagus. Maka itu ada orang yang sudah tarawih ba'da isya, nanti malam bangun sholat lagi. Berapa tuh biasanya? Malam. Biasanya 10 hari terakhir kan di sini juga dipimpin oleh Ustadz Qawi. Berapa rakaat? Gua tinggal ngikut ya. Tanya diem aja. Sama dengan saya, makanya saya nanya. Nggak ikut berarti. Ya, ada yang ikutnya. Nanti tikaf kan malam dia bangun tuh mimpin lagi di atas. Berapa tuh? Nah, yang asli dilakukan oleh Rasulullah itu nggak ada hitungan. Sahabat nggak pernah ngitung, pokoknya demen aja bawaannya ngikut Rasul. Saking asiknya nggak pernah hitung-hitungan. Jadi sikap nggak hitung-hitung. Jadi ini menjadi wawasan buat kita, nggak usah ribut soal rakaat. Kalau Anda ada di jamaah yang 20 pengen 8, sesudah 8 keluar juga nggak ada masalah. Ya cuma itu, barang siapa yang tidak sampai imam selesai, itu tidak ada janji Rasulullah ka'annama ahyal laila kullah, seperti orang yang menghidupkan seluruh malam. Kalau kita itu batas minimalis, ya, artinya salah satu agenda bulan Ramadan ini adalah kunjungan ke masjid. Kunjungan masjid. Perempuan yang tumben-tumbenan biasanya sholat sunnah bagusnya di rumah, sholat wajib bagusnya di rumah, gitu kan? Tapi ketika tarawih, padahal sunnah di masjid bagus, padahal sunnah. Kalau bagi saya sih perempuan punya hak, dia aja nggak mau ngambil. Soalnya gimana? Adat istiadat orang Indonesia, perempuan dan laki itu sama. Kalau masyarakat Rasulullah, perempuan kan nggak ke pasar, tuh nggak ke pasar. Oh ini ke pasar suka datang ke masjid, enggak. Kan tempat terbaik kan masjid. Jadi Anda jangan dangkal pikirannya. Yang nggak ke masjid itu ke pasar juga enggak. Kan pos-pos transaksi itu selalu diisi laki-laki kan? Yang udah pernah ke sana tuh lihat tuh. Ada nggak perempuan kecuali orang negro ya jualan ada. Kalau orang Arab asli mah jarang. Adanya malam Jumat ya. Malam Jumat dia datang karena masjid dijadikan tempat rekreasi di sana. Kalau kita kan masjid tempat yang nyebelin gitu kan. Kalau kita ya, apalagi imamnya lama. Nyebelin kan kita ya, orang Indonesia begitu. Orang Indonesia itu 3 seperti yang disebutkan oleh Syekh Ali Jaber, 3 wataknya. 1, amal yang sedikit mudah diamalkan. Yang kedua, mudah dihafal. Yang ketiga, mudah masuk surga. Itu yang dipilih. Jadi kita harus ngerti, kita sesuaikan. Pinter berarti. Pinter. Jadi jangan kita mengatakan masyarakat kita nggak punya prestasi, punya. Insya Allah punya. Kita ini yang sudah bagus dipelihara. Ya nanti akan disebut. Jadi Rasulullah dengan energi yang luar biasa mengorbankan darah dan air mata, itu menyatukan umat. Ya, menyatukan umat yang terpecah-pecah. Disebutkan syafa hufratin minan nar fa asbahtum ikhwana, maka kalian jadi bersaudara. Tadinya terpecah-pecah, hampir kalian sudah di tepi jurang kehancuran karena perpecahan.
tapi bisa disatukan. Itu di zaman Rasul. Sekarang di zaman kita, yang dulu disatukan oleh Rasul itu sudah menjadi 22 negara. Kita, bangsa Indonesia, terpecah menjadi 200 kerajaan sebelum merdeka. Sekarang 200 kerajaan itu menjadi satu. Ini harus kita pelihara, kita harus syukuri. Katanya nih, satu-satunya di dunia. Kita ini satu-satunya di dunia, sebuah negara yang terdiri dari kurang lebih 200 lebih suku. Ya kan? Nah, kita contohkan di Jawa. Jawa saja, kita ambil Pulau Jawa. Apa Jawanya sama? Enggak. Kita mulai dari Banten, nyebrang sedikit udah Sunda. Ya kan? Sunda. Terus lari ke Jakarta, Betawi. Ke sana lagi Cirebon. Cirebon nggak mau disebut Jaseng, nggak mau. Beda dia. Ada beli hujan, ada beli-belinya. Kita mau ore udan, ora. Terus ke sana lagi Tegal, Ngapak. Cilacap lewat Cilacap. Iya. Pak, ini Cilacap soalnya. Saya bercampur. Paling lama di sini. Tegal. Terus ke Semarang beda lagi. Kalau Anda pernah merantau ke sana, Semarang beda lagi. Nanti ke sana lagi masuk Jawa Timur beda lagi. Terus di Surabaya nyebrang terus ke sana ke Banyuwangi beda lagi dengan Surabaya. Jawanya. Nyebrang Bali. Lebih beda lagi. Madura sana beda lagi. Jadi itu kurang lebih katanya ada 200-an suku. Kalau oleh Senok Rugronya, Indonesia itu dibagi menjadi 11 suku besar. Itu yang kecil-kecil kurang lebih ada 200 kalau dikumpul. Yang besar itu 19. Sekarang alhamdulillah tetap terjaga. Tuh. Sehingga menjadi potret bagi orang lain. Menjadi potret. Kita diundang di yang pernah ada tuh orang sholat ditembak itu di mana? Sulam. Bukan di Australia, benua Australia. Ya. Diundang oleh wali kota sana. Banyak negara-negara mengundang kita, meminta tipsnya gimana sih kok bisa bersatu. Itu tidak mudah. Suriah sekarang pecah. Kan pernah ada dai yang diundang sini. Ya, Arab itu sudah pecah. Target berikutnya adalah Indonesia. Nah, maka kita harus tetap jaga. Jadi jangan mengatakan kita tidak punya prestasi, kita punya. Nah, perbedaannya itu tadi, kita dengan kulturisasi, bukan dengan agitasi. Jadi orang Indonesia itu, jangankan masyarakat sipil, aparat negara saja mengakui orang Islam nggak bisa dikerasin. Tambah keras, dia tambah semangat, darahnya sampai mendidih. Tapi kalau dia pelan, slow, dia nurut. Tuh, orang Indonesia begitu watak. Kalau Anda pelan, dia insaf. Nah, kita kembali sini. Apa kesimpulan dari hadis ini? La yajib fil bakari awamil syai'un minaz zakat. Tidak wajib pada sapi pekerja sesuatu pun dari zakat. Jadi tidak ada yang wajib pada sapi pekerja. Nah, sapi pekerja ini saya pernah jumpai di Lampung. Jadi orang-orang Lampung tuh banyak, hampir setiap rumah punya sapi. Sapinya itu ditaruh di sebelah rumah, berdekatan dengan kamar tidurnya. Nah, itu yang nggak tahan, karena sapinya dikalungi itu kleneng gitu. Saya kan pernah ngontrak tuh
Saya pikir tenang gitu kan, hidup di kampung. Itu selalu bangun itu kelenteng-kelenteng. Nah, itu tujuannya apa? Kalau dimaling dia tahu, karena banyak maling. Nah, mereka itu kalau membawa beban di desa itu nggak ada mobil, ya itu pakai sapi. Jadi sapi itu berbeda dengan kuda, ya. Kuda itu dirancang oleh Allah untuk cepat, tapi bebannya sedikit. Kalau sapi bisa ton, tapi lambat. Nah, itu kayaknya desainnya beda-beda. Ya, jadi itu sapi yang saya lihat di sana itu sapi pekerja. Sayangnya yang saya lihat itu banyaknya kurus, kesian gitu. Nah, kalau untuk sapi pekerja yang tidak untuk dikembangkan, tidak untuk diternakan, tapi dipakai, ini sama dengan ini sih. Sesuatu yang dipakai seperti kita beli mobil, kita beli rumah. Kan rumah itu kalau dijual mungkin lebih mahal daripada emas 85 gram. Ya, tapi berhubung itu dipakai maka bebas zakat. Jadi yang dikenakan zakat itu dari simpenan yang ditumbuhkan. Ya, investasi. Nah itu. Maka Islam meminta, Allah meminta kita supaya kalau ada dana itu digolengin. Jangan diendapkan. Kalau diendapkan Anda kena zakat. Yang kedua, yastarat li wujubi zakat fil an'am al-ibil wal baqar wal ghanam an takuna sa'imah. Diwajibkan, disyaratkan ya, yang ternak yang berzakat adalah sapi, onta dan kambing. Ya, onta, sapi dan kambing adalah binatang-binatang yang digembalakan. Nanti dia makan ya di bumi Allah. Nanti rumput-rumputan. Nah, kita tahu bahwa zakat pertanian saja itu berbeda antara yang airnya gratis dengan ada kosnya. Contohnya irigasi. Ya, tanda hujan lebih besar karena gratis kan, kita ngeluarin kosnya sedikit. Jadi ini sudah betul-betul bijaksana. Tapi kalau irigasi berkurang, itu kan? Jadi antara berapa? 10 dan 5% ya. Tuh. Jadi kalau irigasi 10%. 5%, tanda hujan 10 ya, benar kebalik. Karena tanda hujan itu tidak perluan. Tapi di sini kayaknya kurang ya. Pengairannya kurang, jadi masing-masing aja. Kalau di Lampung itu teratur dengan baik. Kalau Anda masuk metro ya, metro ini kota seperti Cilegon. Jadi dia menyendiri tapi makmur. Jadi menjadi kota administratif ya, kota madya. Sekarang sudah kota madya. Bahkan dari sisi kelengkapan lebih lengkap sana. Sana ada rumah sakit Islam. Muhammadiyah sana dengan Muhammadiyah sini maju sana. Lebih maju di metro. Kalau kerbau gimana, Pak? Ya? Kerbau. Nah, kerbau itu tidak disebut di sini, tapi disetarakan dengan sapi. Disetarakan dengan sapi. Sekarang boleh nggak berkurban dengan kerbau sebagai ganti sapi? Ya, kalau menurut analogi boleh. Dikiaskan. Tapi kalau salafi cenderung kalau ada sapi jangan kerbau. Ngepas itu. Salafi itu kepengen ngepas, jangan pakai otak. Contohnya zakat ini. Zakatul fitri ini boleh nggak sih pakai uang atau pakai materi makanan pokok? Harus makanan pokok atau boleh pakai uang? Terjadi khilafiyah di antara ulama. Abu Hanifah ya sebagai imam yang paling tua mengatakan boleh. Karena tujuan dari zakatul fitri adalah komunikasi antara yang kaya dengan yang miskin. Yang penting uang itu bisa mengakses makanan. Tuh, kecuali kalau kita kasih uang dia susah beli makanan karena dia ada di gurun. Kasih uang juga percuma tuh.
kan bukan makan uang gitu kan, ya kan? Kan dia bukan makan uang. Uang itu kan alat tukar. Yang penting bisa gampang ditukerin gitu. Kalau mazhab Syafi'i laku cerita gitu. Kalau memang boleh pakai uang di zaman Rasulullah sudah ada uang, tapi tetap saja sahabat pakai makanan pokok. Nah, maka ngikut ke situ, termasuk Imam Syafi'i. Ya. Jadi ini juga membuat tidak bisa diselewengkan. Ketika Basnas suruh setor, ya kita setorin beras. Anu juga di keteteran, waduh ngangkut-ngangkutnya preman gini. Nah, gitu kan. Duit PC, nanti mintain begitu. Nah, kalau duit nanti cenderung lebih mudah dikorupsi, gitu kan. Cuma ya kalau beras ada temponya, kalau terlalu banyak kutuan nanti. Ada kutunya. Kan sudah ada rilis beberapa orang diperiksa, anggota Basnas Cilegon itu dicurigai korupsi. Ini sudah ada tuh. Suka bacaan berita-berita Cilegon ya, sudah mulai diperiksa. Nah ini yang mengecewakan ya. Jadi sekecil ini aja masih aja itu urusan umat kan. Sekarang kenapa saudara? Dulu-dulu itu yang namanya orang nerima zakat misalnya nggak perlu ada surat-surat, sekarang harus surat izin. Kenapa? Karena itu mencegah korupsi, tapi dia sendiri yang bikin surat korupsi. Itu yang kita jengkel, ya kan? Kalau dulu kan orang zakat ke kiai, nanti kiai yang ya, kiai saya itu sudah lazim saya lihat tumpukan karung pada ke situ. Kiai saya, kalau kiai saya nanti dia bagi santrinya diberdayakan, kamu kirim sana, mana kirim, nah dia begitu. Nah sekarang nih Basnas itu mewajibkan pakai surat kalau berani ngelawan kiai mah itu. Di Jawa Tengah kiainya lebih galak daripada pemerintahnya. Kalau di Jawa Barat Banten pemerintahnya lebih galak daripada kiainya, makanya takut. Biasanya orang ngeladen itu gitu. Di Jawa Tengah, kiai lebih berwibawa di sana. Memang seharusnya begitu. Kiai tidak boleh ikut pemerintahan sehingga ditakuti. Sebab yang menyatakan menceng siapa? Ya si kiai. Kalau nggak dinasihatin nanti menceng nggak ada yang tahu. Pada takut semuanya. Netral. Ya artinya netral. Tapi netral artinya bukan sama sekali nggak terlibat, menang baik gitu kan, bukan. Nah, kita lanjut. Antakwa fi tural. Jadi itu Pak, Indonesia begitu. Di masyarakat tertentu bahkan ketika berkurban sengaja bukan kias, bukan memilih kerbau. Kenapa? Karena mereka bersinggungan dengan orang Hindu. Orang Hindu itu mendewakan sapi. Tuh, ya kan? Kalau disembelih sapinya, rasanya kok mereka nonton nggak enak amat itu. Aduh, Tuhan saya disembelih. Awas. Kan kita sering menggunakan perasaan. Lo orang enak lah, ya, makanya kerbau. Di daerah Kudus sana itu kan begitu. Dipilihlah kerbau sebagai binatang kurban. Padahal ada sapi. Nah ini sengaja supaya tidak menyakiti mereka yang beragama Hindu. Di masyarakat tertentu, saya lupa itu ada PLTU apa tuh? Di Jawa Timur apa namanya? PLTU apa? Satu kota itu. Ya Paiton itu kotanya apa? Paiton juga ya? Nah di dekat situ bahkan yang namanya gereja dengan masjid rendengan. Mereka bekerja sama terutama soal perparkiran. Jadi kalau gereja lagi rame, mereka membuka lahan masjid untuk dijadikan tempat parkir. Sebaliknya kalau kita lagi Idul Fitri, orang gereja juga menjaga parkir. Jadi udah kerjasama. Jadi bekerja dengan baik. Jadi di Jawa Tengah itu sudah terjadi kerukunan. Ini yang diinginkan oleh pemerintah.
Terus kalau pihak gereja mau betul-betulin, ya orang Islam yang dipakai. Yang dipakai ini ngebetulin bangunan, ngebata gitu, ngedinding. Orang Islam ngebetulin keramik. Kalau menurut kajian manhaj salaf, nggak boleh, itu kan buat pengkafiran, galak gitu kan. Wong jeng ngerewangin kita. Bapak kalau nggak percaya datang aja ke Mauk. Di sana ada wihara. Saya nyaksin betul, jadi bukan kata orang. Saat lagi ramai perayaan agama mereka, ya ritual mereka, itu sebelum masuk kelenteng wihara, baris orang kanan kiri mengemis. Siapa orangnya? Orang Islam. Mereka biasa aja ngebagi, biasa. Bahkan di dekat kelenteng Banten itu didirikan klinik. Siapa pasiennya? Orang Islam, dokternya mereka. Nah, ini kebaikan mereka jangan sampai membuat kita tertipu. Yang penting itu, ya nggak apa-apa, kemanusiaan, gitu kan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai gara-gara mereka baik lalu kita larut, itu yang tidak boleh. Jadi tidak dibenarkan kita orang Islam ini tidak dibenarkan, ya, mengislamkan orang yang tidak ikhlas. Contohnya ujung, ayo masuk Islam, diseret-seret, nggak boleh. Tapi kalau dia nanya tentang Islam, kita jelasin. Kita kan tidak ada propaganda. Bapak pernah nggak dapetin orang Islam membagikan brosur ke rumah tangga orang Kristen? Islam ini bagus, nggak pernah. Tapi mereka ke kita banyak. Itu curangnya begitu. Harusnya tetap dijaga. Ya karena mereka minoritas. Kapan lagi mau narik kalau nggak cara begitu? Jadi cara-cara yang tidak sportif lah singkat. Kita kembali sini. Yustarat li wujubi zakat fil an'am saima an takuna namiyah. Begitu juga meskipun hewannya itu digembalakan tapi diniatkan untuk dibudidayakan. Ya. Contohnya ada sapi, orang punya sapi, sapinya untuk pekerja. Makannya memang digembalakan karena dia nggak beli gitu kan. Kebetulan melimpah rumput-rumputan. Kalau tujuannya untuk ngangkut mah bukan untuk dibudidayakan. Ini juga bebas zakat. Ya, di tempat tertentu. Kalau kita kan susah rumput. Nah, kalau daerah-daerah yang makmur mudah rumput itu. Bi an tutakhadzalid durri. Contohnya dijadikan untuk perah air susunya, ya. Ini kalau dikomersilkan, maksudnya dikomersilkan, jadi untuk susu diperah susunya. Nah, ini baru dikenakan zakat. Komersil lah sih. Tapi kalau untuk sendiri mah enggak. Au iksari nasal, atau memperbanyak keturunan, anak dibudidayakan istilahnya. Au tasmin, atau digemukkan. Ya seperti di sini kan digemukkan. Dia beli kecil, ya nanti dijual udah besar. Walai salil amal, bukan untuk dipekerjakan. Falau kanat amilatan kal bakar alati tu'malu fisaqyi, kalau dipekerjakan untuk perbuatan sehari-hari, pekerjaan sehari-hari, untuk pertanian contohnya, untuk membawa air, ya. Fala tajib fiha zakat, maka tidak wajib zakat, bebas zakat. Li hadithi Ali radhiyallahu an, berdasarkan hadis tadi, ya, wali marawa Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Nah, ini hadis Ali itu tidak boleh dilihat sebelah mata, ya, karena ada hadis lagi yang menunjang disampaikan oleh Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, anna Rasulullah qal. Nah, ini Rasulullah yang bicara. Laisa fil awamili sadaqatun. Pada binatang-binatang pekerja tidak wajib zakat. Hadis ini dirawikan oleh Baihaqi, Daruqutni. Ya, jadi sahabat ini kayaknya punya kebiasaan tidak mudah mengatasnamakan Rasulullah. Tuh. Kalau menurut dia nggak ingat betul, dia sendiri aja ngomong.
tidak mengatasnamakan Rasulullah. Yang ketiga, la tajib zakat fil awamil li'anna zakata tajibu fil amalin namiyah. Dengan demikian, pada binatang yang pekerja tidak wajib zakat, karena zakat wajib pada harta yang ditumbuhkan, maksudnya komersil. Wal amil mafqudatul nama, sementara pekerja, hewan pekerja, ya, itu tidak ditujukan untuk penumbuhan, maksudnya pengembangan. Fiddurri wa nasal wa tantiful kal akar, ya, yaitu diperah susunya atau dimaksudkan untuk penambahan anaknya, gitu kan. Yang keempat, idza wajaba tabi'un fil baqar fa akhraja muzaki tabi'ah, kalau yang wajib itu harus dikeluarkan tabi'un itu artinya anak, zakatnya anak, maka yang betina juga boleh. Jadi tidak pandang jantan atau betina sama. Au musinna au musinan, atau yang sudah berumur, ya, baik betina maupun bejantan. Qubila minhu, semuanya diterima. Jadi maksudnya begini, menurut mazhab Syafi'iyah, kurban itu apakah harus dilihat kelaminnya enggak gitu. Maksudnya begini, sapinya harus jantan atau kambingnya kambing jantan. Bagaimana kalau betina, boleh enggak? Kalau menurut mazhab Syafi'iyah boleh. Jadi kelamin ini tidak mengganggu. Yang penting tadi, ya, yang dikurbankan itu kambing sehat, tidak cacat, terus pupak, ya, sudah umur lebih dari setahun contohnya. Wala yujad jiran jabaran fil bakar, tidak ada jaber, maksudnya tidak ada penambahan seperti emas. Contohnya kambing 40, kalau belum sampai 150 itu nggak berarti nambah dikit gitu. Satu kambing plus berapa kilo gitu, nggak ada begitu. Sampai ketemu 100 baru 2. Ya, 40 ke 100 ini kan banyak. Bagaimana kalau 50, 60, 70? Ini jadi 2, sekian, 1, sekian, 1, apa gitu? Nggak ada. Dalam Islam nggak ada. Sudah 100 baru jadi 2. Kecuali emas. Kalau emas 85 gram. Bagaimana kalau 100? Yang langsung dibagi 2,5% kali 100. Bukan nanti nunggu 85 lagi. Tuh beda dengan ini. Li'anna udulun ila ghair mansus, karena dalam soal ibadah itu harus pas 6 perkara. Sudah sering saya sampaikan, pas bilangannya, pas waktunya, pas tempatnya, pas caranya, pas jenisnya, pas sebabnya. Nah, harus tercukupi 6. Fala yajuzu. Nah, jadi li'anna udul meninggalkan nas itu tidak dibolehkan. Nah, kita ganti pelajarannya. Ini jarang dibaca. Pelajaran berikutnya adalah tentang ini, ekstremisme. Ya, ekstremisme. Apa yang kita akan pelajari sekarang? Gagal memahami fikih realitas. Kalau fikih realitas itu fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' artinya di zaman Rasulullah begitu, di zaman kita sekarang begini. Apakah harus sama? Padahal jelas-jelas berbeda. Kita pengen samain hukumnya, tapi kondisinya berbeda. Jadi dijejelin aja gitu. Harus sama. Masyarakat yang ikut ajaran, bukan ajaran ikut masyarakat. Apa betul pendapat seperti itu? Nah, itu yang kita harus kaji. Wala yatamakan mufti wal hakim minal fatwa wal haqm bil haq ila banau ainan mina fahmi. Mufti maupun hakim tidak akan memiliki kapasitas untuk memberikan fatwa atau hukum dengan benar kecuali bila memiliki 2 macam pemahaman. Jadi seorang mufti itu harus hati-hati. Pertama,
fiqhul waqi'. Fiqhul waqi', fikih realitas. Kan saya pernah ucapkan ini, fikir ada yang nyeletuk sesat itu, langsung begitu. Langsung ada yang nyeletuk sesat itu. Kalau Anda berhadapan dengan saya, nggak masalah. Nanti kalau Anda begitu terus, nanti saya datangkan seseorang, adepin tuh, ya kan? Yaitu siapa? Aparat, angel soalnya ini. Kalau yang saya ngomong, Anda nolak, nggak masalah. Tapi nanti kalau terus begitu terus, pendapat Anda didengar orang, ini kan memprovokasi orang. Nanti tak datengin, Pak, tolong kenalin tuh. Gitu. Ya, jadi kita melihat kenyataan Indonesia ini seperti apa gitu. Kita kembali sini. Pertama, wastabal ilmi haqiqati ma rafa bil qara'in wal amarat wal alamat hatta yuhbatu bi alaman. Seperti begini. Seperti Anda tahu, belum lama ini kan datang Syekh Palestina. Ya. Itu sebagian orang Islam nggak terima itu. Menerima kehadiran mereka. Menghadapi realita penderitaan saudara kita di Palestina, mereka menganggap mereka teroris. Orang Palestina itu teroris. Padahal itu saudara kita. Ini kan namanya keblinger. Kenapa begitu? Sehingga mereka berpendapat yang benar adalah orang Palestina yang pindah katanya. Astagfirullah. Sampai begitu. Saya nggak kebayang kalau Anda sendiri yang mengalaminya. Sehingga ditarik-tarik, oh itu mah bukan nafas keagamaan. Itu mah nafsu. Pengen ngelawan aja itu, bukan karena agama. Terlepas itu agama atau tidak, sok gitu ya, terlepas itu. Di sana itu ada Masjid Aqsa, disebut dalam suratul Isra, Masjid Aqsa alladzi barakna haula. Itu kita harus rebut, karena dulu punya kita, itu sudah sah punya kita. Kenapa sekarang ditumpangi mereka? Orang Palestina ya bangsa Palestina, bukan orang luar ditaruh ke situ, bukan. Nah, tapi sebagian kita tuh begitu berpendapat, termasuk terhadap Turki ya. Turki berhasil mengubah museum menjadi masjid kembali. Tadinya kan ada tuh masjid yang berubah menjadi gereja ya, kemudian berhasil dikuasai lagi oleh orang-orang Islam yang benar, maka yang gereja itu kemudian dijadikan museum. Terus oleh presiden sekarang dikembalikan ke fungsi asal, menjadi masjid kembali. Tapi sisa-sisa penggerejaan masjid masih tetap ditinggalin. Contohnya ornamen-ornamen masih ada gambar Yesus di atas. Teman saya pernah berkunjung ke sana melihat kondisi masjid, dia nangis. Ya Allah, orang-orang dulu tuh begitu bagus ukir-ukirannya. Berarti itu kan sudah kebudayaan tingkat tinggi. Kenapa harus bisa dikuasai oleh orang Nasrani? Kenapa harus begini? Ini penyebab semuanya adalah kekuasaan, bukan perbedaan agama, bukan perbedaan pendapat. Jadi menurut ahli-ahli, karena semangat perpecahan, nah, itu yang membuat kita dikuasai oleh negara lain, dikuasai oleh kekuatan lain. Itu penyebabnya itu. Maka kesatuan itu penting buat kita. Ya, penting kita jaga. Nah, kita lanjutkan. Wa nautsani fahmul wajib fil waqi wa huwa fahmu hukmillah alladzi hakama bi fi kitabi aw ala lisani rasuli. Harus memahami dengan baik hukum Allah yang diputuskan dengan kitabnya dan lisan rasulnya. Apakah betul keputusan-keputusan Rasul di zaman Rasul tidak berubah? Ada yang berubah. Di amandemen, contohnya dulu kiblat menghadap Baitul Maqdis, berubah ke Masjidil Haram. Itu masih di zaman Rasul. Ya, begitu juga persaudaraan. Dulu pada awalnya orang Madinah yang pindah ke Mekah menjadi saudara.
atas keputusan Rasul. Contohnya Salman dipersaudarakan, ya, dengan siapa itu? Dipersaudarakan. Jadi mereka bisa berbagi waris. Tapi kemudian itu tidak selamanya setelah Islam cukup kuat di sana, maka dikembalikan kepada hubungan darah. Tuh, itu berarti ada perubahan. Jadi artinya kondisional itu bisa merubah keputusan hukum, tidak selalu begitu. Summa yutbaku ahaduma al-akhar faman bazala judahu wastafraha was'au fi dzalika lam ya'dim ajrain. Maka barang siapa, kata di sini, barang siapa benar-benar sudah meliputi ilmunya tentang kedua, memahami yang wajib terkait realitas tersebut, yaitu memahami hukum Allah dan sunnah Rasulullah terkait realitas. Kemudian menerapkan yang satu terhadap yang lain. Barang siapa yang telah mencurahkan segenap tenaga, pikiran dan usahanya, maka dia tidak lepas antara mendapat dua pahala. Jadi kalau dia sudah berusaha mencari keputusan yang terbaik, maka dia dapat pahala, dua pahala. Contohnya begini, kalau kita mendapati wanita hamil nggak nikah, menurut Anda bagusnya gimana? Dinikahin. Tapi kalau Anda bicara begitu, Pak, bicara pada orang, berarti kamu menghalalkan perzinahan. Oh, belum apa-apa udah nuduh, iya kan? Oke. Kita tanya lagi pada dia, bagusnya gimana? Apa dibunuh saja dua-duanya? Bagusnya dibunuh aja dua-duanya. Kan dirajam itu kan dibunuh. Ya paling enggak belum nikah mah diderak ya. Gimana? Diderak bisa? Nggak bisa. Terus dibiarin aja nggak dinikahin. Nanti lama-lama gede, melahirkan. Anak ini nggak punya status. Gimana? Nanti sekolah gimana? Anak siapa kamu? Nggak punya bapak. Gimana terus ya? Pikir panjang. Untuk di Indonesia loh ya. Jangan mudah menuduh. Tadinya sebelum terjadi itu kita awasi seharusnya. Ini tapi kalau sudah kelajon bahasa itu, sudah mendapati begitu aja pokoknya. Keputusan yang terbaik ya dinikahkan. Tapi kan orang, woi berarti enggak, bukan menghalalkan. Sudah kejadian. Diginiin nggak bisa, dikituin nggak bisa. Itu yang terbaik begitu. Itu. Jadi sebelumnya kita antisipasi seharusnya. Ya, itu contohnya fiqhul waqi. Kalau orang melihat dari sisi satu sudut kan kayaknya mungkar kan? Tapi itu yang realistis. Kalau Anda lihat lagi keputusan Nabi Sulaiman, lebih ekstrim lagi. 2 orang berebut satu bayi kan? 2 ibu berebut satu bayi. Apa keputusan Sulaiman? Bagi 2. Walaupun itu tidak eksekusi, tapi kan tetap keputusan itu. Bagi 2. Adapun setelah ada keputusan bagi 2, yang satu ngalah itu beda ya. Masalah beda itu. Tapi keputusan Nabi Sulaiman itu bagi 2. Apa ya bisa bayi dibagi 2? Ya dibunuh. Kan mungkar itu. Nah, itu kan keputusan Nabi. Seorang Nabi Sulaiman. Dibenarkan oleh Allah keputusan itu. Walaupun berakhir dengan akur. Si ibu sejati mengalah. Sebab dia tahu kalau dibagi 2 mati. Nah itu maka bayi ini kemudian diberikan kepada yang ngalah tadi. Sebab seorang ibu pasti punya perasaan kasihan, walaupun dia nggak dapat, biarlah bayi ini itu tetap hidup di tangan orang lain. Nah itulah ibu sejati. Tapi bagi orang yang tenang-tenang aja ketika anaknya menderita, ini bukan ibunya, ini palsu itu. Nabi Sulaiman begitu. Kemudian keputusan kambing. 2 orang bertengkar, datang kepada Nabi Dawud, bapaknya, minta keputusan karena kambing temannya ini merusak tanaman yang udah siap panen, gitu kan? Kata dia, berarti yang bersalah kambing. Benar nggak menurut Anda? Sepintas benar.
Tapi Nabi Sulaiman memutuskan kambing diserahkan pada pemilik tanaman, tanaman diserahkan pada pemilik kambing. Loh, kok begitu? Kita kan kaget itu. Loh, kok begitu? Ya kan? Maksudnya dipulihkan seperti asal sebelum kejadian, dikembalikan seperti asal. Jadi kambing ini diserahkan kepada pemilik tanaman. Terserah dia buat apa, dititipin dulu. Nah, kemudian tanaman ini dititipkan kepada pemilik kambing. Coba direhab dulu tuh sebelum kejadian. Nah, setelah posisinya sama sebelum kejadian, maka ditukar lagi. Kambing diserahkan kepada pemilik kambing, tanaman diserahkan pemilik tanaman. Jadi pulih seperti semula. Karena kamu sudah merusak, betulin tanaman ini sampai sebelum kejadian, sampai mendekati panen. Begitu juga kambing ini pelihara, seperti dia melihara. Udah jadi. Hukum yang kedua yang diputuskan oleh Sulaiman ini mendapat pujian dari Allah. Fafahamnaha Sulaiman, kami telah memberikan pemahaman lebih pada Sulaiman. Anaknya itu. Ya berarti ini generasi yang berhasil ya. Kita gimana? Kita berhasil nggak? Kan anak itu potret orang tuanya, ya kan? Jadi jangan Anda bisa soleh begini, setidaknya ada doa tulus dari orang tua. Perasaan orang tua males sih sholatnya. Lah saudara aja begitu, apalagi saya. Saya nggak pernah ke masjid pisan. Saudara aja nggak dieling-eling, kayaknya orang tua saya jarang ke masjid sih. Rajin saya. Tapi jangan lupa, boleh jadi dia pernah berdoa dengan tulus, menyadari kesalahannya. Ya Allah, Engkau takdirkan saya begini, mudah-mudahan anakku kelak lebih baik daripada aku, lebih soleh daripada aku. Nah itu diterima ibadahnya oleh Allah, doanya diterima. Sebagaimana kita hari ini, ketika anak kita lebih berhasil, ya, dia merendahkan kita. Nanti suatu saat dia ngaji, aduh ternyata orang tua saya punya andil terhadap keberhasilan saya. Nah, dia baru tahu. Tapi butuh waktu, ya, sampai dia itu seperti kita. Berarti kita kan titelnya 3, wajahnya beling tuh, ya kan? Darahnya apa? Ototnya kawat, tulang besi. Yang bisa begini, bisa ngaji sampai duha, ini jarang ada orang. Muhammadiyah sudah merilis hadisnya dhaif. Udah sih kalau nggak kuat jangan ngewadanin, itu aja gitu. Ya kan? Iya, cari-cari alasan. Saya nggak kuat gitu aja udah sih. Ya sama dengan itikaf lah, saya juga nggak kuat. Hormat pada mereka yang bisa 10 hari nggak keluar masjid. Tapi kalau Anda lihat di Masjid Ibadur Rahman sana, di PTDI, wah itu memang betul-betul menurut saya cocok bener. Bagi orang yang ingin rileks 10 hari tidak ngurusi dunia. Karena betul-betul kondusif itu. Kamar mandinya saya hitung ada 17. Satu masjid. Saya kocorin ledengnya. Kocorin sini, saya kocorin sama gedenya. Kalau sini kan kocorin satu, sana kecil. Jadi kalau kita giliran kecil nunggu dulu. Pasti lagi dibuka sudah. Nunggu. Berarti kan lama. Sama beres. Tempat parkirnya luas bukan main. PTDI sekali-kali lah. Dan itu dipakai kemah. Saya lihat plat nomornya dari mana-mana. Dijaga khusus satpam untuk kan. Lampunya juga lampu-lampu besar. Jadi memang itu kondusif. Ya, memang disediakan untuk. Nah, kita lanjut. Jadi ini salah satu penyebabnya adalah gagal memahami fikih realitas. Ya, saya sampaikan. Contohnya begini. Kita sering dengar ada seorang mendapati, ya kemarin saya ceritalah,
orang berpuasa nggak sholat, bagaimana dia sikapnya? Galak. Salat apa? Puasa nggak salat, nggak diterima. Begitu katanya. Itu untuk Arab sana. Untuk Indonesia jangan begitu. Oh, kamu belum sholat, sholatlah. Belum lengkap kamu itu. Tingkatkan terus ya. Tingkatkan. Sekarang kan udah puasa, ayo kita sholat. Sebab orang Indonesia digalakin tambah jauh. Orang salat diwadani, wis puasa diwadani maning. Wis sekalian be orang puasa orang salat. Nah, itu parah nantinya. Lebih parah. Orang Indonesia diomelin tambah jauh. Begitu. Ya, jadi harus dipuji-puji. Waduh, kamu pinter amat ya. Hafalan yang kemarin belum hafal juga, pinter amat kamu. Pinter terus. Kamu itu bukan bodoh sebenarnya, malas kamu itu. Ibumu tidak salah melahirkan. Walaupun kamu jelek gitu kan. Jangan salahkan orang tuamu. Kamu malas. Kalau kamu sudah tahu ditakdirkan jelek, harus punya talenta yang memperbaiki keturunanmu. Tapi kadang-kadang omongan saya ini oleh murid itu dianggap nyindir. Bagi kalian yang gemuk, yang gembrot, saya bilang, tolong nanti cari suami yang ceking, saya bilang, supaya perbaikan keturunan. Yang jelek cari yang mulus, yang pendek cari yang tinggi, nanti anaknya jadi perbaikan. Jangan pendek cari yang pendek lagi, nanti tambah pendek, saya bilang. Ya kan? Sebab kita ingin netral, di sana diterima, di sini diterima. Contohnya nanti kalau ngelamar jadi aparat TNI, tingginya harus sekian, diterima. Jaga kesehatan baik-baik, jangan ditato, jangan dilubangi, pakai anting. Kalau memang tidak berhak pakai anting, laki-laki pakai anting, ada syarat tertentu di institusi, pakai anting nggak diterima. Dilihat bolong nggak diterima. Dilihat badannya ada tato nggak diterima. Nah ini tolong dinetralkan saja. Saya nasihati jauh-jauh hari. Apalagi kalau kita wawasannya cukup, cari yang Rasulullah kan merasa kurang dananya, dia cari janda yang kaya. Jadi katanya 2/3 Madinah, 2/3 Mekah itu milik Khadijah. Bayangkan kekayaan Khadijah. Nah ini cari yang Khadijah baru ini jarang. Khadijah lama ada, yang semodel dengan Khadijahnya Rasulullah jarang. Kiai saya istrinya namanya Khadijah juga. Ya Khadijah ya. Senyum-senyum aja tuh. Ya, Khadijah. Tuh ya. Jadi beliau bisa berhasil, Rasulullah itu tidak sendiri. Sebab itu dibentengi oleh 4 sahabat, yang satu bijaksana, kaya raya, itulah Abu Bakar Siddiq. Yang kedua tegas, kuat, itulah Umar. Yang ketiga Utsman, lembut, kaya raya. Yang keempat Ali, seorang remaja yang kuat, semangatnya tinggi, tapi kurang dana. Ali miskin. Ya, sampai beliau mau nikah aja kayaknya mas kawinnya nggak cukup. Nah, ini beliau di-backingi oleh dikawal oleh 4 ini. Makanya berhasil. Kita juga begitu mestinya. Nah, kita lanjut bentar lagi ya. Menerapkan aksi kekerasan dan teror. Tentunya akal kekerasan dan teror tersebut tidak didukung legitimasi syar'i. Nah, jadi syariat itu sebenarnya tidak membolehkan kita berbuat kekerasan, karena salah satu tujuan dari Islam itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu melainkan untuk menebarkan rahmat kepada segenap alam. Waktu kita sudah habis ya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus belajar banyak tentang Indonesia, ya. Belajar sejarah itu penting. Kita bisa begini ini tidak lepas dari perjuangan orang tua kita.
ya, yang telah menumpahkan darah dan air mata, pengorbanannya cukup luar biasa lah mereka. Apresiasi buat mereka, pahlawan-pahlawan. Kita jangan sia-siakan warisan dari mereka. Yang baik kita jaga, yang belum baik kita sempurnakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memberikan kemudahan hidup pada anak-anak kita, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.